Bayangkan sejenak, di dalam tubuh kita ada sepasang organ kecil yang bekerja tanpa henti, siang dan malam, tanpa pernah meminta perhatian. Ia menyaring darah, membuang racun, menyeimbangkan cairan, dan menjaga kehidupan tetap berjalan. Ketika ginjal melemah, seringkali yang pertama kali kita rasakan bukanlah rasa sakit yang hebat, melainkan kelelahan, berat di badan, pikiran yang mudah cemas, dan perasaan seolah hidup berjalan lebih lambat. Di titik inilah, kita perlu berhenti sejenak dan merenung, bukan hanya tentang tubuh, tetapi juga tentang jiwa. Ibnu Sina pernah mengajarkan bahwa tubuh dan jiwa adalah satu kesatuan yang saling memengaruhi. Penyakit, menurutnya, tidak pernah datang hanya karena satu sebab. Ia adalah hasil dari ketidakseimbangan. Ketika keseimbangan itu terganggu, tubuh memberi tanda. Ginjal yang lelah bukan hanya soal cairan dan darah, tetapi juga tentang beban batin yang terlalu lama dipendam, tentang ketakutan yang tak terucap, dan tentang pikiran yang terus bekerja tanpa henti. Jalan lembut menuju pemulihan dimulai dari kesadaran. Kesadaran bahwa tubuh ini bukan musuh, melainkan sahabat yang sedang meminta pertolongan. Banyak orang yang sakit justru memerangi tubuhnya sendiri, memaksa, menyalahkan, bahkan membencinya. Padahal, menurut hikmah Ibnu Sina, sikap batin yang keras hanya akan memperparah ketidakseimbangan. Tubuh merespons kelembutan dengan keterbukaan. Ketika jiwa tenang, aliran kehidupan di dalam tubuh pun menjadi lebih harmonis. Ginjal bekerja dengan ritme yang halus. Ia tidak menyukai tekanan yang berlebihan. Stres yang terus-menerus, rasa takut akan masa depan, dan penyesalan akan masa lalu adalah beban yang secara perlahan mengganggu kerja alaminya. Oleh karena itu, langkah pertama dalam pemulihan bukanlah ketakutan, melainkan penerimaan. Menerima kondisi diri dengan jujur, tanpa putus asa, tanpa menyalahkan takdir. Dalam penerimaan, ada ketenangan. Dalam ketenangan, ada ruang bagi tubuh untuk mulai memperbaiki diri. Ibnu Sina menekankan pentingnya pola hidup yang seimbang. Bukan hanya apa yang kita makan dan minum, tetapi juga apa yang kita pikirkan dan rasakan. Ginjal sangat berkaitan dengan keseimbangan cairan, dan cairan dalam tubuh seringkali menjadi cermin dari emosi yang mengalir di dalam jiwa. Emosi yang terpendam terlalu lama, seperti kesedihan dan kecemasan, bisa diibaratkan sebagai air yang tidak mengalir. Ia stagnan, menekan, dan akhirnya menimbulkan gangguan. Renungan ini mengajak kita untuk belajar melepaskan. Melepaskan rasa takut yang berlebihan tentang penyakit. Melepaskan kecemasan yang membuat napas menjadi pendek. Melepaskan pikiran-pikiran berat yang terus menguras energi. Setiap kali kita menarik napas dengan tenang, bayangkan ginjal kita ikut bernapas. Setiap kali kita menghembuskan napas, bayangkan beban-beban itu perlahan keluar dari tubuh. Pemulihan bukanlah perlombaan. Ini adalah perjalanan. Jalan lembut berarti tidak tergesa-gesa, tidak memaksa hasil, dan tidak menuntut kesempurnaan. Dalam pandangan Ibnu Sina, alam memiliki kecerdasan penyembuhnya sendiri. Tugas manusia adalah tidak menghalangi proses itu. Ketika kita terlalu cemas, terlalu takut, dan terlalu memaksa, justru kita menutup jalan bagi penyembuhan alami. Tubuh membutuhkan ritme, tidur yang cukup, waktu istirahat yang berkualitas, dan momen hening untuk jiwa adalah bagian dari terapi yang sering diremehkan. Dalam keheningan, sistem tubuh menemukan kembali keteraturannya. Ginjal, yang bekerja dalam senyap, sangat menghargai ketenangan ini. Malam yang tenang, doa yang lirih, dan hati yang pasrah bisa menjadi obat yang tidak tertulis di resep manapun. Ibnu Sina juga mengajarkan bahwa harapan adalah bagian dari pengobatan. Bukan harapan kosong, tetapi harapan yang disertai keyakinan. Ketika seseorang percaya bahwa pemulihan itu mungkin, tubuh merespons dengan cara yang menakjubkan. Pikiran yang penuh harap mengirimkan sinyal yang berbeda ke seluruh sistem tubuh. Hormon stres berkurang, peredaran darah menjadi lebih baik, dan proses perbaikan sel berjalan lebih optimal. Renungan ini bukan ajakan untuk mengabaikan pengobatan medis. Justru sebaliknya,
Jalan lembut adalah jalan yang menyatukan ikhtiar lahir dan batin. Pengobatan medis adalah bentuk ikhtiar fisik, sementara ketenangan jiwa adalah ikhtiar batin. Keduanya saling melengkapi. Dalam kebijaksanaan Ibnu Sina, pengobatan terbaik adalah yang memperhatikan manusia secara utuh. Ketika seseorang sakit ginjal, seringkali ia merasa hidupnya terhenti. Aktivitas terbatas, rencana tertunda, dan mimpi terasa jauh. Namun, di balik keterbatasan itu, ada kesempatan untuk mengenal diri lebih dalam. Penyakit seringkali datang sebagai guru yang keras, tetapi juga bijaksana. Ia mengajarkan kita untuk melambat, mendengar tubuh, dan menghargai hal-hal kecil yang sebelumnya terabaikan. Jalan lembut menuju pemulihan adalah jalan kembali ke diri sendiri, kembali ke pola hidup yang lebih sederhana, kembali ke hubungan yang lebih jujur dengan tubuh, kembali ke keyakinan bahwa Allah tidak pernah menciptakan penyakit tanpa menyertakan jalan kesembuhan. Dalam keyakinan ini, hati menjadi lebih ringan, dan tubuh pun mengikuti. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk merawat diri dengan lebih penuh kasih. Segelas air yang diminum dengan niat baik, makanan yang dikonsumsi dengan rasa syukur, dan istirahat yang diambil tanpa rasa bersalah adalah bentuk-bentuk kecil dari penyembuhan. Jangan remehkan hal-hal sederhana. Dalam kesederhanaan itulah, seringkali tersembunyi kekuatan besar. Jika hari ini tubuhmu terasa lemah, jangan putus asa. Ingatlah bahwa pemulihan bukan tentang kembali menjadi seperti dulu, tetapi tentang menjadi versi dirimu yang lebih sadar, lebih bijak, dan lebih seimbang. Ginjal yang sedang berjuang mengajarkanmu tentang nilai ketenangan, tentang pentingnya menjaga batas, dan tentang arti mendengarkan diri sendiri. Renungan Ibnu Sina mengingatkan kita bahwa kesehatan sejati adalah harmoni. Harmoni antara tubuh, jiwa, dan lingkungan. Ketika harmoni itu mulai dibangun kembali, perlahan namun pasti, tubuh merespons. Mungkin tidak instan, mungkin tidak spektakuler, tetapi nyata. Jalan lembut ini mungkin sunyi, tetapi penuh makna. Maka berjalanlah di jalan ini dengan sabar. Rawat tubuhmu dengan ilmu, rawat jiwamu dengan ketenangan, dan rawat hatimu dengan harapan. Biarkan pemulihan terjadi setahap demi setahap. Sebagaimana alam bekerja, perlahan namun pasti. Dalam kelembutan itulah, kehidupan menemukan kembali alirannya. Dan ketika langkah terasa berat, ingatlah bahwa tidak semua proses pemulihan bisa dilihat oleh mata. Banyak perubahan terjadi dalam diam. Sel-sel bekerja tanpa suara, sistem tubuh beradaptasi tanpa pengumuman, dan jiwa menata ulang dirinya jauh dari hiruk-pikuk dunia. Apa yang tampak seperti stagnasi, seringkali justru adalah fase paling penting dari penyembuhan. Dalam kondisi sakit, manusia kerap belajar tentang kerendahan hati. Kita menyadari bahwa tubuh bukan mesin yang bisa dipaksa bekerja terus-menerus. Ia memiliki batas, dan batas itu perlu dihormati. Ketika ginjal melemah, tubuh seolah berkata, "Pelankan langkahmu, dengarkan aku, dan rawat aku dengan lebih lembut." Pesan ini bukan hukuman, melainkan undangan untuk hidup lebih selaras. Renungan ini mengajak kita untuk menata ulang hubungan dengan waktu. Tidak semua hal harus segera. Tidak semua jawaban harus sekarang. Tubuh memiliki jamnya sendiri, dan pemulihan memiliki ritmenya sendiri. Saat kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain, berhenti mengejar kesembuhan dengan rasa panik, disitulah ketenangan mulai tumbuh. Ketenangan itu menjadi ruang aman bagi tubuh untuk memulihkan diri. Ada kekuatan besar dalam keikhlasan. Ikhlas bukan berarti menyerah, tetapi menerima dengan hati yang lapang sambil tetap berikhtiar. Saat seseorang ikhlas dengan prosesnya, beban mental berkurang. Pikiran tidak lagi dipenuhi pertanyaan yang melelahkan, dan energi yang sebelumnya habis untuk cemas kini bisa digunakan tubuh untuk memperbaiki dirinya. Ginjal, sebagai penjaga keseimbangan, mengajarkan kita makna keseimbangan dalam hidup. Tidak terlalu keras pada diri sendiri, tidak terlalu longgar hingga melupakan tanggung jawab. Seimbang antara usaha dan doa, antara bergerak dan beristirahat, antara berharap dan bersabar.
Keseimbangan inilah yang menjadi fondasi pemulihan jangka panjang. Dalam keheningan malam, ketika dunia melambat, seringkali tubuh menemukan kesempatan terbaik untuk memperbaiki diri. Gunakan waktu-waktu sunyi itu untuk berdamai dengan diri sendiri. Berbicara lembut pada tubuhmu, seolah ia adalah anak kecil yang lelah. Katakan bahwa ia aman, bahwa ia tidak sendirian, dan bahwa kamu bersedia berjalan bersamanya, sejauh apapun jarak pemulihan itu. Penyakit ginjal sering mengajarkan nilai syukur yang lebih dalam. Syukur atas napas yang masih berhembus, atas hari yang masih diberi kesempatan, dan atas setiap perbaikan kecil yang mungkin luput dari perhatian. Rasa syukur menenangkan hati, dan hati yang tenang memberi sinyal aman kepada tubuh. Dalam rasa aman, proses penyembuhan berjalan lebih lancar. Jalan lembut ini juga mengajarkan kita untuk lebih peka terhadap sinyal tubuh. Ketika lelah, berhentilah. Ketika pikiran mulai sesak, carilah ketenangan. Ketika emosi menumpuk, izinkan diri untuk mengekspresikannya dengan cara yang sehat. Menyimpan terlalu banyak beban di dalam diri hanya akan memperberat perjalanan. Pemulihan sejati tidak hanya mengembalikan fungsi tubuh, tetapi juga mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Banyak orang yang setelah melewati masa sakit justru menjadi lebih bijak, lebih sabar, dan lebih menghargai hal-hal sederhana. Dalam perspektif ini, sakit bukan akhir dari segalanya, melainkan titik balik menuju kehidupan yang lebih bermakna. Jika suatu hari rasa takut datang kembali, jangan melawannya dengan keras. Sambutlah dengan kesadaran, lalu lepaskan perlahan. Ingatkan diri bahwa ketakutan hanyalah pikiran, bukan kenyataan mutlak. Tubuh mendengar apa yang kita pikirkan dan rasakan. Ketika kita memilih ketenangan, tubuh pun belajar untuk tenang. Perjalanan ini mungkin panjang dan terkadang melelahkan. Namun setiap langkah kecil tetap berarti. Setiap hari yang dilewati dengan sabar adalah kemenangan. Setiap momen di mana kamu memilih untuk merawat diri daripada menyalahkan diri adalah bentuk cinta yang mendalam. Akhirnya, jalan lembut menuju pemulihan adalah tentang kepercayaan. Percaya bahwa tubuh memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri. Percaya bahwa setiap ujian membawa hikmah. Dan percaya bahwa di balik keterbatasan ini, ada rencana yang lebih luas dan penuh makna. Teruslah berjalan, meski perlahan. Teruslah berharap, meski dalam sunyi. Biarkan ketenangan menjadi teman setia dalam perjalanan ini. Karena dalam ketenangan itulah, pemulihan menemukan jalannya sendiri. Dan ketika suatu hari kamu merasa lelah secara emosional, ingatlah bahwa kelelahan itu bukan tanda kegagalan. Ia adalah tanda bahwa kamu telah berjuang. Tidak semua perjuangan terlihat oleh orang lain, tetapi setiap usaha kecil yang kamu lakukan tercatat dalam dirimu. Tubuh mengenali niat baik, dan jiwa merasakan ketulusan. Dalam pandangan kebijaksanaan lama, termasuk yang diajarkan para tabib agung, sakit seringkali muncul ketika hidup terlalu jauh dari keseimbangan. Terlalu banyak memendam, terlalu lama menahan, terlalu sering mengabaikan diri sendiri. Maka pemulihan bukan hanya tentang memperbaiki yang rusak, tetapi tentang kembali mendekat pada fitrah hidup yang tenang dan selaras. Saat kamu mulai menjalani hari dengan lebih pelan, kamu akan menyadari hal-hal yang dulu terlewat. Cahaya pagi yang lembut, udara yang masuk ke paru-paru dengan damai, detak jantung yang setia bekerja. Kesadaran kecil ini menumbuhkan rasa hadir sepenuhnya di saat ini. Dan saat seseorang hadir sepenuhnya, tubuh tidak lagi hidup dalam mode bertahan, melainkan mulai beralih ke mode pemulihan. Penyakit ginjal mengajarkan bahwa hidup bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga tentang kelembutan. Air yang mengalir dengan tenang mampu membentuk batu, bukan karena kekerasan, melainkan karena konsistensi. Begitu pula pemulihan. Ia tidak menuntut tenaga besar, tetapi kesabaran yang berkelanjutan. Ada hari-hari di mana harapan terasa redup. Pada hari-hari seperti itu, cukup lakukan satu hal sederhana. Bernapaslah dengan sadar. Duduklah sejenak. Letakkan tangan di dada, dan rasakan kehidupan yang masih berdenyut. Terkadang, bertahan dengan lembut adalah bentuk keberanian tertinggi.
Ketika pikiran mulai dipenuhi pertanyaan yang melelahkan, kembalilah pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Sikapmu terhadap diri sendiri, cara kamu berbicara pada tubuhmu, pilihan untuk tidak menyerah pada keputusasaan. Semua itu adalah obat yang bekerja perlahan namun dalam. Tubuh sangat peka terhadap bahasa batin. Ketika kamu berkata dalam hati, "Aku sedang belajar sembuh," tubuh mendengar itu sebagai izin untuk memperbaiki diri. Ketika kamu berkata, "Aku bersabar," tubuh merespons dengan menurunkan ketegangan. Kata-kata yang lembut menjadi jembatan antara niat dan kenyataan. Perjalanan ini mungkin mengubah banyak hal. Mengubah cara kamu memandang kesuksesan, mengubah definisi bahagia, mengubah prioritas hidup. Dan itu tidak apa-apa. Pemulihan seringkali datang bersama perubahan, dan perubahan adalah bagian dari penyembuhan. Biarkan dirimu tumbuh melalui proses ini. Jangan terburu-buru ingin kembali seperti sebelum sakit. Mungkin kamu tidak sedang dipersiapkan untuk kembali ke kehidupan lama, tetapi untuk memasuki kehidupan yang lebih sadar, lebih terjaga, dan lebih penuh makna. Dalam setiap doa yang terucap, setiap air mata yang jatuh, dan setiap napas yang diambil dengan pasrah, ada kekuatan yang tidak terlihat namun nyata. Kekuatan yang bekerja di balik layar kehidupan, menata ulang, memperbaiki, dan menuntunmu setahap demi setahap. Teruslah berjalan di jalan lembut ini. Jangan takut pada langkah kecil. Jangan malu pada proses yang lambat. Karena dalam perjalanan yang tenang dan penuh kesadaran inilah, tubuh dan jiwa belajar kembali untuk selaras. Dan ketika selaras itu tumbuh, pemulihan bukan lagi sekadar harapan, tetapi sebuah proses yang hidup dan terus bergerak. Dalam kebijaksanaan pengobatan klasik, alam selalu dipandang sebagai sahabat manusia. Tanah, air, tumbuhan, dan udara diciptakan bukan tanpa tujuan. Ibnu Sina mengajarkan bahwa banyak obat terbaik berasal dari alam, karena tubuh manusia sejatinya selaras dengan alam itu sendiri. Ketika ginjal melemah, pendekatan yang lembut dan alami seringkali menjadi jalan yang paling sesuai dengan fitrahnya. Herbal bukan sekadar ramuan, tetapi bentuk kasih sayang alam kepada tubuh. Tumbuhan tertentu memiliki sifat membersihkan, menyejukkan, dan menyeimbangkan. Dalam pandangan pengobatan hikmah, ginjal menyukai sesuatu yang tidak memberatkan, tidak panas berlebihan, dan tidak keras dalam cara kerjanya. Herbal bekerja perlahan, masuk ke dalam tubuh tanpa paksaan, membantu organ menjalankan fungsinya secara bertahap. Ketika seseorang mengonsumsi herbal dengan niat menjaga dan merawat, bukan sekadar mengobati, tubuh merespons dengan lebih terbuka. Niat ini penting. Dalam ajaran kebijaksanaan lama, niat adalah bagian dari terapi. Herbal yang diminum dengan kesadaran dan ketenangan berbeda efeknya dengan yang diminum dalam keadaan terburu-buru dan penuh kecemasan. Beberapa tanaman dikenal memiliki sifat mendukung kesehatan ginjal karena kemampuannya membantu melancarkan pembuangan zat sisa dan menjaga keseimbangan cairan. Sifat alaminya yang ringan membuat tubuh tidak merasa terancam. Inilah yang dimaksud jalan lembut. Tidak menyerang penyakit, tetapi menguatkan tubuh agar mampu menata ulang keseimbangannya sendiri. Namun, Ibnu Sina selalu menekankan prinsip kehati-hatian. Herbal bukan untuk dipakai secara berlebihan. Sesuatu yang berlebihan, meskipun alami, tetap bisa mengganggu keseimbangan. Tubuh membutuhkan kecukupan, bukan keterlaluan. Oleh karena itu, kesederhanaan dan keteraturan menjadi kunci. Sedikit namun rutin, lembut namun konsisten. Herbal juga bekerja paling baik ketika didampingi oleh ketenangan jiwa. Pikiran yang damai membantu tubuh menerima manfaat tumbuhan dengan lebih optimal. Ketika hati penuh syukur, sistem tubuh berada dalam kondisi yang lebih reseptif. Inilah sebabnya pengobatan tradisional selalu berdampingan dengan doa, zikir, atau renungan. Dalam renungan ini, herbal bukanlah pengganti ikhtiar medis, melainkan pendamping yang menenangkan. Ia seperti tangan lembut yang menopang tubuh di tengah proses pemulihan. Ketika digabungkan dengan pola hidup yang lebih seimbang, istirahat yang cukup, dan pikiran yang jernih,
herbal menjadi bagian dari perjalanan kembali ke harmoni. Mengonsumsi herbal untuk ginjal sebaiknya disertai dengan sikap mendengarkan tubuh. Jika tubuh merasa lebih ringan, lebih hangat, atau lebih tenang, itu adalah bahasa tubuh yang patut dihargai. Tubuh selalu berbicara, hanya saja seringkali kita terlalu sibuk untuk mendengarkannya. Dalam jalan lembut menuju pemulihan, herbal mengajarkan kesabaran. Ia tidak menjanjikan perubahan instan, tetapi menawarkan perbaikan yang bertahan lama. Seperti aliran air yang jernih, ia membersihkan sedikit demi sedikit, tanpa kegaduhan, tanpa paksaan. Dan pada akhirnya, ketika tubuh dirawat dengan kelembutan, alam dengan kebijaksanaan, dan jiwa dengan ketenangan, ginjal tidak hanya dipulihkan secara fisik, tetapi juga dihormati sebagai penjaga keseimbangan hidup. Inilah makna penyembuhan yang utuh, sebagaimana diajarkan oleh para bijak sejak berabad-abad lalu. Jika kita menyelami lebih dalam khazanah pengobatan klasik, kita akan menemukan bahwa herbal dipilih bukan semata karena khasiat fisiknya, tetapi juga karena sifat energetiknya. Ada tumbuhan yang menyejukkan, ada yang menguatkan, ada pula yang membersihkan dengan sangat lembut. Dalam konteks kesehatan ginjal, sifat menyejukkan dan membersihkan inilah yang paling sering ditekankan oleh para tabib terdahulu. Beberapa tanaman dikenal sejak lama sebagai sahabat ginjal, karena kemampuannya membantu tubuh membuang kelebihan zat sisa tanpa memaksa. Daun-daunan tertentu bekerja dengan cara melancarkan aliran, bukan mendorong secara kasar. Biji-bijian tertentu memberi dukungan nutrisi yang ringan, seolah menguatkan dari dalam tanpa membebani. Akar-akaran tertentu memberi efek menenangkan, membantu tubuh keluar dari kondisi tegang yang berkepanjangan. Namun yang paling penting untuk direnungkan adalah cara kita memandang herbal itu sendiri. Jika herbal diperlakukan seperti senjata untuk melawan penyakit, maka energi yang menyertainya pun menjadi keras. Tetapi jika herbal diperlakukan sebagai penopang, sebagai teman seperjalanan dalam proses pemulihan, maka efeknya menjadi lebih selaras dengan tubuh. Inilah perbedaan antara jalan keras dan jalan lembut. Ibnu Sina mengajarkan bahwa setiap tubuh memiliki temperamen yang berbeda. Ada tubuh yang mudah panas, ada yang cenderung dingin, ada yang cepat lelah, ada yang lambat pulih. Maka tidak semua herbal cocok untuk semua orang. Kebijaksanaan terletak pada mengenali diri, mendengarkan reaksi tubuh, dan tidak meniru secara membabi buta apa yang cocok bagi orang lain. Ketika herbal diminum dengan kesadaran, tubuh seolah diberi pesan bahwa ia sedang dirawat, bukan dipaksa. Pesan ini penting. Sistem saraf merespons rasa aman dengan menurunkan ketegangan. Aliran darah menjadi lebih stabil. Proses pembuangan bekerja lebih teratur. Dalam kondisi seperti inilah ginjal bisa bernapas dengan lebih lega. Herbal juga mengajarkan kita tentang keterhubungan dengan alam. Saat kita menyadari bahwa penyembuhan datang dari tumbuhan yang tumbuh perlahan di bumi, kita belajar untuk meniru sifatnya. Tidak tergesa-gesa, tidak menuntut hasil instan, tetapi tumbuh, pulih, dan menguat sedikit demi sedikit. Dalam perjalanan ini, sangat penting untuk menjaga niat dan adab. Memulai dengan doa, mengakhiri dengan syukur, dan menjadikan setiap ikhtiar sebagai bentuk penghambaan. Ketika batin selaras, manfaat herbal menjadi lebih terasa, karena tubuh tidak lagi berada dalam mode bertahan, melainkan mode menerima. Penyembuhan ginjal bukan hanya tentang membersihkan darah, tetapi juga tentang membersihkan beban hidup yang terlalu lama dipikul. Herbal membantu tubuh, sementara kesadaran membantu jiwa. Keduanya berjalan berdampingan, saling menguatkan, saling melengkapi. Jika suatu hari hasil belum terlihat, jangan tergesa-gesa menyimpulkan bahwa usaha ini sia-sia. Banyak proses pemulihan terjadi jauh sebelum gejalanya berubah. Di tingkat yang tidak kasat mata, tubuh sedang belajar kembali mengenali ritmenya. Dan proses belajar itu membutuhkan waktu. Teruslah menapaki jalan lembut ini dengan penuh kesabaran. Rawat tubuhmu dengan apa yang alam sediakan, rawat jiwamu dengan ketenangan, dan rawat hatimu dengan harapan yang jernih. Karena ketika ikhtiar dilakukan dengan lembut dan penuh kesadaran,
Pemulihan bukan lagi sesuatu yang dikejar dengan cemas, melainkan sesuatu yang diizinkan untuk tumbuh dengan tenang. Dan pada titik ini, renungan menjadi semakin dalam. Kita mulai menyadari bahwa merawat ginjal bukan hanya soal apa yang masuk ke tubuh, tetapi juga apa yang kita izinkan tinggal di dalam pikiran. Herbal yang paling kuat sekalipun akan bekerja dengan lembut ketika hati tidak sedang diliputi kegelisahan. Sebaliknya, pikiran yang penuh tekanan dapat melemahkan manfaat apapun yang kita konsumsi. Karena itu, para tabib hikmah selalu menempatkan ketenangan jiwa sejajar dengan ramuan alam. Herbal menolong tubuh menjalankan fungsinya, sementara ketenangan menolong tubuh untuk percaya bahwa ia aman. Rasa aman inilah yang seringkali menjadi kunci tersembunyi dalam proses pemulihan ginjal. Saat seseorang rutin merawat diri dengan herbal yang ringan dan sesuai, ia secara tidak langsung sedang melatih kedisiplinan yang lembut. Bangun dengan niat baik, menyiapkan minuman herbal dengan tenang, meminumnya tanpa tergesa, lalu melanjutkan hari dengan kesadaran. Rutinitas sederhana ini menciptakan sinyal keteraturan di dalam tubuh. Dan tubuh yang merasakan keteraturan akan berusaha menyesuaikan diri menuju keseimbangan. Dalam perjalanan ini, penting untuk tidak terjebak pada daftar panjang atau aturan yang menekan. Jalan lembut tidak pernah membebani. Ia justru menyederhanakan. Cukup pahami bahwa ginjal menyukai kehangatan yang tidak berlebihan, cairan yang bersih, dan ritme hidup yang stabil. Herbal hadir sebagai pengingat akan prinsip-prinsip ini, bukan sebagai tuntutan yang memberatkan. Ada kalanya tubuh memberi respons yang berbeda-beda. Hari ini terasa ringan, esok terasa biasa saja. Itu bukan kemunduran. Itu adalah bahasa alami tubuh yang sedang menyesuaikan diri. Seperti air sungai yang kadang tenang, kadang sedikit beriak, tetapi tetap mengalir menuju muara. Renungan ini juga mengajak kita untuk lebih jujur pada diri sendiri. Apakah selama ini kita terlalu memaksakan diri demi orang lain, hingga lupa mendengar kebutuhan tubuh sendiri? Ginjal seringkali berkaitan dengan kemampuan seseorang menyaring, memilih, dan menetapkan batas. Ketika batas itu kabur, tubuh pun ikut menanggung bebannya. Maka pemulihan ginjal juga berarti belajar berkata cukup. Cukup bekerja, cukup memikirkan, cukup memendam. Belajar berhenti sebelum lelah menjadi penyakit. Herbal membantu tubuh di tingkat fisik, tetapi keputusan untuk hidup lebih seimbang membantu di tingkat yang lebih dalam. Dalam keheningan, mungkin kita mulai memahami bahwa sakit ini bukan datang untuk menghancurkan, melainkan untuk mengarahkan. Mengarahkan kita kembali pada hidup yang lebih sadar. Hidup yang tidak selalu keras pada diri sendiri. Hidup yang memberi ruang untuk bernapas. Jika kamu menempuh jalan ini dengan sabar, suatu saat kamu akan menyadari perubahan kecil yang berarti. Bangun pagi dengan pikiran lebih jernih. Tubuh terasa sedikit lebih ringan. Hati tidak lagi setegang dulu. Itulah tanda-tanda bahwa proses sedang bekerja, meski perlahan. Teruslah melangkah di jalan lembut ini. Biarkan alam membantu melalui apa yang ia sediakan. Biarkan tubuh belajar kembali menata keseimbangannya. Dan biarkan jiwa menemukan ketenangan yang selama ini mungkin terlupakan. Karena pemulihan sejati bukanlah sebuah lonjakan besar, melainkan rangkaian langkah kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dan ketika langkah-langkah kecil itu dijalani dengan sabar, lembut, dan penuh harap, tubuh akan mengikuti. Ginjal akan bekerja setahap demi setahap. Dan hidup pun perlahan menemukan kembali alurnya. Dan agar jalan lembut ini benar-benar menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, ada kebiasaan-kebiasaan sederhana yang bisa dirawat dengan penuh kesadaran. Bukan sebagai aturan yang menekan, melainkan sebagai bentuk cinta kepada tubuh yang sedang berjuang. Menjaga kesehatan ginjal dimulai dari hubungan kita dengan air. Air bukan sekadar cairan, ia adalah simbol kehidupan dan pembersihan. Minumlah dengan perlahan, tidak tergesa, seolah setiap tegukan adalah pesan kepada tubuh bahwa kamu sedang merawatnya. Air yang diminum dengan tenang lebih mudah diterima tubuh dibanding air yang diminum dalam keadaan pikiran kacau dan terburu-buru. Pola makan juga menjadi bagian penting dari renungan ini.
Ginjal menyukai kesederhanaan. Makanan yang terlalu berat, terlalu asin, atau terlalu dipaksakan seringkali menjadi beban tambahan. Ketika kamu memilih makanan dengan penuh kesadaran, bukan karena nafsu sesaat, tubuh merasakan kehormatan itu. Makan secukupnya, berhenti sebelum kenyang berlebihan, dan memberi jeda bagi tubuh untuk mencerna adalah bentuk kebijaksanaan yang sering dilupakan. Istirahat adalah terapi yang kerap diremehkan. Banyak orang ingin sembuh, tetapi enggan memberi tubuh waktu untuk berhenti. Ginjal bekerja tanpa suara, dan ia membutuhkan momen hening untuk menata ulang fungsinya. Tidur yang cukup, tidur yang berkualitas, dan waktu diam tanpa gangguan adalah hadiah besar bagi tubuh yang sedang memulihkan diri. Mengelola emosi juga merupakan bagian dari menjaga kesehatan ginjal. Ketegangan yang terus-menerus, rasa takut yang dipendam, dan kecemasan yang tidak pernah dilepas perlahan-lahan membebani tubuh. Meluangkan waktu untuk menenangkan diri, berdoa, berzikir, atau sekadar duduk diam sambil bernapas dalam-dalam membantu ginjal bekerja dalam suasana yang lebih bersahabat. Gerak tubuh yang ringan dan teratur juga memberi manfaat besar. Bukan olahraga berat yang memaksa, melainkan gerakan lembut yang membuat tubuh tetap hidup dan aliran darah tetap lancar. Berjalan perlahan, meregangkan tubuh dengan penuh kesadaran, dan menghindari duduk terlalu lama membantu ginjal menjalankan tugasnya dengan lebih seimbang. Menjaga kesehatan ginjal juga berarti berani menetapkan batas. Tidak semua beban harus kamu pikul sendiri. Tidak semua tuntutan harus kamu penuhi. Ketika kamu belajar berkata cukup, tubuh pun belajar untuk bernapas lega. Ginjal, sebagai penyaring, mengajarkan kita pentingnya menyaring beban hidup, bukan hanya zat di dalam darah. Dan yang tak kalah penting, jangan memisahkan ikhtiar lahir dan batin. Periksakan diri, ikuti saran medis, dan pada saat yang sama rawat hati dengan harapan dan keyakinan. Jalan lembut bukan jalan yang menolak ilmu, tetapi jalan yang menyatukan ilmu dengan kebijaksanaan. Tips-tips ini bukan untuk dituntaskan dalam sehari. Ia adalah kebiasaan yang tumbuh perlahan, seiring dengan tumbuhnya kesadaran. Tidak perlu sempurna, cukup konsisten. Setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah pesan kepada tubuh bahwa kamu memilih untuk hidup lebih selaras. Dan ketika kamu menjalani semua ini dengan sabar, tanpa paksaan, tanpa ketakutan berlebihan, tubuh akan merespons dengan caranya sendiri. Mungkin tidak langsung terlihat, tetapi terasa. Lebih tenang, lebih ringan, lebih terhubung dengan diri sendiri. Inilah jalan lembut menuju pemulihan ginjal. Jalan yang tidak berisik, tetapi dalam. Jalan yang tidak memaksa, tetapi menumbuhkan. Jalan yang mengajarkan bahwa merawat diri adalah bentuk syukur tertinggi atas kehidupan yang masih dipercayakan kepada kita. Dan seiring waktu berjalan, kamu akan mulai merasakan bahwa menjaga kesehatan ginjal bukan lagi sekadar usaha untuk menghindari sakit, tetapi menjadi bagian dari cara hidup yang lebih sadar. Setiap keputusan kecil terasa lebih bermakna. Setiap pilihan yang lebih lembut pada diri sendiri terasa seperti langkah pulang. Pada fase ini, penting untuk tidak terjebak pada rasa takut akan kekambuhan. Ketakutan yang terus dipelihara justru menguras energi yang seharusnya digunakan tubuh untuk memperkuat diri. Ingatlah bahwa kewaspadaan berbeda dengan kecemasan. Waspada membuat kita bijak, cemas membuat kita lelah. Jalan lembut mengajarkan kita untuk waspada tanpa kehilangan ketenangan. Ada baiknya juga melatih kebiasaan mendengarkan tubuh sebelum kelelahan berubah menjadi beban. Saat tubuh memberi tanda ingin berhenti, berhentilah. Saat ia meminta istirahat, beristirahatlah. Jangan menunggu hingga tubuh berteriak melalui rasa sakit. Kebijaksanaan sejati adalah merespons bisikan sebelum menjadi jeritan. Hubungan dengan makanan dan minuman pun bisa menjadi sarana latihan batin. Makan dengan perlahan, mengunyah dengan penuh kesadaran, dan bersyukur atas setiap rezeki yang masuk ke tubuh. Ketika proses makan dilakukan dengan tenang, sistem pencernaan dan penyaringan bekerja lebih selaras. Ginjal tidak dibebani oleh lonjakan yang mendadak, melainkan dibantu oleh ritme yang stabil. Dalam perjalanan ini,
Mungkin ada hari-hari di mana kamu merasa sendirian. Merasa orang lain tidak sepenuhnya memahami apa yang kamu rasakan. Pada saat seperti itu, ingatlah bahwa kesendirian tidak selalu berarti kesepian. Ia bisa menjadi ruang pertemuan yang intim antara dirimu dan Tuhan, antara tubuh dan jiwamu sendiri. Di ruang inilah, banyak pemulihan batin terjadi tanpa disadari. Menjaga kesehatan ginjal juga berarti menjaga pikiran dari cerita-cerita yang melemahkan. Jangan biarkan dirimu terjebak pada label atau vonis yang mematahkan harapan. Tubuh memiliki kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Ketika pikiran berhenti menekan, tubuh mulai menemukan jalannya sendiri untuk bertahan dan memperbaiki diri. Perlahan, kamu akan memahami bahwa pemulihan bukanlah garis lurus. Ada naik dan turun. Ada hari yang terasa kuat, ada hari yang terasa rapuh. Semua itu wajar. Yang terpenting bukanlah kestabilan tanpa celah, melainkan kemampuan untuk kembali ke keseimbangan setiap kali tergelincir. Jika kamu mampu memandang proses ini sebagai perjalanan belajar, bukan hukuman, maka beban akan terasa jauh lebih ringan. Belajar mencintai tubuh apa adanya. Belajar bersabar pada keterbatasan. Belajar bersyukur atas setiap kemajuan, sekecil apapun itu. Pada akhirnya, menjaga kesehatan ginjal adalah bagian dari menjaga amanah kehidupan. Tubuh ini bukan milik kita sepenuhnya. Ia adalah titipan yang perlu dirawat dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Ketika kita merawatnya dengan lembut, tubuh pun membalas dengan kesetiaan. Teruslah melangkah tanpa tergesa. Teruslah merawat tanpa memaksa. Biarkan keseimbangan tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dilakukan dengan niat baik. Karena di jalan yang tenang dan penuh kesadaran inilah, kesehatan tidak hanya dipertahankan, tetapi juga dimaknai. Dan ketika suatu hari kamu menoleh ke belakang, kamu akan menyadari bahwa perjalanan ini telah mengubahmu. Bukan hanya membuatmu lebih kuat secara fisik, tetapi juga lebih lembut dalam memandang hidup. Lebih sabar menghadapi ujian, lebih bijak dalam memilih jalan. Inilah pemulihan yang sesungguhnya. Dan pada bagian ini, renungan menjadi semakin membumi. Alam telah menyediakan banyak tumbuhan yang sejak dahulu dikenal membantu menjaga keseimbangan ginjal. Digunakan dengan penuh kehati-hatian dan kesadaran, bukan sebagai jalan instan, melainkan sebagai penopang dalam proses jangka panjang. Dalam tradisi pengobatan hikmah, daun kumis kucing sering disebut sebagai tanaman yang membantu melancarkan pembuangan zat sisa melalui urin. Ia dikenal bekerja dengan lembut, membantu aliran tanpa memberi tekanan berlebihan pada ginjal. Ketika dikonsumsi dengan takaran yang wajar dan tidak berlebihan, ia sering dipandang sebagai sahabat bagi ginjal yang lelah. Daun seledri juga kerap digunakan dalam pendekatan alami karena sifatnya yang ringan dan menyegarkan. Ia membantu tubuh menjaga keseimbangan cairan dan memberi efek menenangkan. Dalam renungan ini, seledri bukan dilihat sebagai obat keras, melainkan sebagai pengingat bahwa makanan dan herbal seringkali berada sangat dekat, bahkan di dapur kita sendiri. Temulawak dan kunyit, yang dikenal luas dalam pengobatan tradisional, juga sering dimanfaatkan karena sifat alaminya yang mendukung kerja organ tubuh secara menyeluruh. Ketika tubuh secara umum lebih seimbang dan peradangan terkendali, ginjal pun bekerja dalam kondisi yang lebih bersahabat. Namun seperti semua herbal, kebijaksanaan terletak pada kecukupan, bukan pada berlebihan. Pegagan dikenal sebagai tanaman yang mendukung sirkulasi dan membantu tubuh dalam proses pemulihan secara perlahan. Dalam pendekatan lembut, pegagan sering dipandang sebagai herbal yang menenangkan, membantu tubuh keluar dari ketegangan yang berkepanjangan, sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh ginjal. Ada pula rambut jagung, bagian sederhana yang sering terabaikan, namun sejak lama digunakan untuk membantu melancarkan saluran kemih. Kesederhanaannya mengajarkan bahwa penyembuhan tidak selalu datang dari sesuatu yang mahal atau rumit, tetapi dari apa yang digunakan dengan niat dan cara yang benar. Namun renungan ini perlu ditekankan dengan kebijaksanaan. Tidak semua herbal cocok untuk setiap kondisi ginjal, terlebih bagi mereka yang sudah memiliki gangguan serius. Karena itu, jalan lembut selalu mengajarkan untuk berhati-hati, mendengarkan tubuh,
dan tidak berjalan sendirian. Konsultasi dengan tenaga medis tetap menjadi bagian dari ikhtiar, agar apa yang alami tetap berjalan selaras dengan keselamatan. Herbal bukan untuk menggantikan pengobatan, tetapi untuk menemani. Ia bekerja paling baik ketika disertai pola hidup yang lebih tenang, pikiran yang lebih damai, dan hati yang tidak diliputi ketakutan berlebihan. Ketika herbal diminum dengan doa, dengan kesadaran, dan dengan rasa syukur, ia menjadi bagian dari perjalanan batin, bukan sekadar cairan yang masuk ke tubuh. Dalam kerangka pemikiran Ibnu Sina, inilah hakikat pengobatan yang utuh. Tubuh dirawat dengan ilmu. Alam dimanfaatkan dengan bijak, jiwa ditenangkan dengan makna, dan hati disandarkan pada harapan. Maka jika kamu memilih menggunakan herbal untuk membantu menyehatkan ginjal, lakukanlah dengan lembut. Tidak tergesa-gesa, tidak berlebihan. Dengarkan tubuhmu sebagaimana kamu mendengarkan nasihat seorang sahabat yang tulus. Karena pemulihan sejati tidak pernah memaksa. Ia tumbuh ketika kita selaras dengan alam, jujur pada diri sendiri, dan bersedia berjalan perlahan. Dan di jalan lembut inilah, ginjal bukan hanya dijaga, tetapi dihormati sebagai penjaga keseimbangan kehidupan yang bekerja setia dalam diam. Dan di tengah perjalanan merawat dengan lembut ini, kebijaksanaan juga mengajarkan kita untuk waspada. Waspada bukan berarti takut, tetapi peka. Tubuh selalu memberi tanda ketika sesuatu tidak seimbang. Masalahnya, seringkali tanda-tanda itu diabaikan karena dianggap sepele atau dianggap akan hilang dengan sendirinya. Ginjal yang mulai kelelahan sering tidak langsung menimbulkan rasa sakit. Justru gejalanya halus, pelan, dan mudah terlewat. Rasa cepat lelah tanpa sebab yang jelas, tubuh terasa berat meski tidak banyak beraktivitas, atau pikiran terasa lebih mudah berkabut dan sulit fokus. Banyak orang mengira ini hanya kelelahan biasa, padahal tubuh sedang memberi isyarat untuk diperhatikan. Perubahan pada buang air kecil juga merupakan bahasa tubuh yang penting. Frekuensi yang berubah drastis, warna yang terlalu keruh atau terlalu gelap, berbusa berlebihan, atau justru sangat sedikit meski asupan cairan cukup, adalah sinyal yang seharusnya tidak diabaikan. Ginjal berbicara melalui cairan, dan perubahan kecil seringkali membawa pesan besar. Pembengkakan ringan pada kaki, pergelangan, atau wajah juga bisa menjadi tanda bahwa keseimbangan cairan sedang terganggu. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan bahwa tubuh membutuhkan perhatian lebih lembut dan lebih serius. Jalan lembut selalu dimulai dari kesadaran, bukan dari penyangkalan. Ada pula tanda-tanda yang terasa di tingkat emosi. Mudah cemas, perasaan tertekan tanpa sebab jelas, atau rasa takut yang muncul tiba-tiba. Dalam kebijaksanaan lama, kondisi organ seringkali berkaitan dengan kondisi batin. Ketika ginjal terbebani, rasa aman dalam diri pun bisa ikut terganggu. Rasa nyeri ringan di punggung bawah, yang datang dan pergi, juga patut didengarkan. Tidak semua nyeri berarti masalah besar, tetapi setiap nyeri adalah undangan untuk lebih peka pada tubuh. Ibnu Sina mengajarkan bahwa tabib terbaik adalah mereka yang mampu membaca tanda-tanda sebelum penyakit menjadi berat. Renungan ini tidak mengajak untuk mendiagnosis diri sendiri, tetapi untuk tidak menutup mata. Jika tanda-tanda ini muncul dan menetap, maka jalan lembut yang bijak adalah mencari pendampingan medis. Ikhtiar ini bukan tanda kurang iman, melainkan bentuk tanggung jawab atas amanah tubuh. Justru dengan mengenali gejala sejak dini, kita memberi kesempatan terbaik bagi tubuh untuk pulih dengan lebih ringan. Penyembuhan yang dimulai lebih awal hampir selalu lebih bersahabat dibanding penyembuhan yang tertunda karena diabaikan. Ibnu Sina mengajarkan bahwa mencegah selalu lebih mulia daripada mengobati. Dan pencegahan dimulai dari mendengar. Mendengar tubuh, mendengar kelelahan, mendengar perubahan kecil yang sering kita anggap remeh. Maka berjalanlah di jalan lembut ini dengan mata terbuka dan hati yang tenang. Rawat tubuh dengan kasih, dengarkan tanda-tandanya dengan jujur, dan jangan menunda perhatian hanya karena takut menghadapi kenyataan. Dalam kesadaran itulah, tubuh merasa dihargai. Dan tubuh yang dihargai akan berusaha sekuat tenaganya untuk kembali seimbang.
Karena kewaspadaan yang lahir dari cinta tidak pernah menakutkan. Ia justru menenangkan. Ia adalah bentuk tertinggi dari kepedulian terhadap kehidupan yang sedang kita jalani. Dan ketika kewaspadaan itu tumbuh dari cinta, bukan dari ketakutan, sikap kita terhadap tubuh pun berubah. Kita tidak lagi panik ketika menemukan tanda-tanda yang berbeda, tetapi juga tidak lagi mengabaikannya. Kita belajar berada di tengah, di jalan yang seimbang. Inilah jalan yang diajarkan oleh kebijaksanaan lama, jalan yang tidak ekstrim, tidak keras, dan tidak ceroboh. Pada fase ini, penting untuk memahami bahwa mengenali gejala bukan berarti hidup dalam bayang-bayang penyakit. Justru sebaliknya, ia membebaskan kita dari kecemasan yang samar. Ketika sesuatu jelas, pikiran menjadi lebih tenang. Dan ketenangan pikiran memberi ruang bagi tubuh untuk merespons dengan lebih baik. Banyak orang yang sakit sebenarnya menderita dua kali. Pertama karena gangguan fisik, dan kedua karena ketakutan yang berlebihan. Jalan lembut mengajak kita untuk menghentikan penderitaan yang kedua. Dengan pengetahuan yang cukup dan sikap yang bijak, kita bisa merawat tubuh tanpa dihantui rasa takut. Ketika tanda-tanda awal disadari dan ditanggapi dengan tepat, seringkali proses pemulihan menjadi jauh lebih ringan. Tubuh tidak dipaksa bekerja dalam kondisi darurat, tetapi diberi kesempatan untuk menyesuaikan diri secara bertahap. Ginjal, yang bekerja dengan ritme halus, sangat menghargai pendekatan ini. Renungan ini juga mengingatkan bahwa setiap orang memiliki perjalanan yang berbeda. Ada yang pulih cepat, ada yang membutuhkan waktu lebih panjang. Tidak ada yang salah dengan salah satunya. Membandingkan diri dengan orang lain hanya akan menguras energi yang seharusnya digunakan untuk merawat diri sendiri. Dalam proses ini, penting untuk menjaga dialog batin tetap lembut. Alih-alih berkata, "Mengapa aku begini?" cobalah berkata, "Apa yang bisa aku pelajari dari ini?" Pertanyaan yang lembut membuka pintu kesadaran, sementara pertanyaan yang keras menutupnya. Perjalanan menjaga kesehatan ginjal seringkali membawa seseorang lebih dekat pada nilai-nilai spiritual. Rasa ketergantungan pada kekuatan yang lebih besar, kesadaran akan keterbatasan diri, dan keinginan untuk hidup lebih bermakna muncul secara alami. Ini bukan kebetulan. Ketika tubuh melambat, jiwa diberi kesempatan untuk berbicara. Ibnu Sina memandang kesehatan sebagai anugerah yang harus dijaga dengan ilmu dan kebijaksanaan. Ilmu memberi kita pemahaman. Kebijaksanaan memberi kita sikap. Tanpa keduanya, pengobatan menjadi timpang. Dengan keduanya, pemulihan menjadi lebih utuh. Maka jika hari ini kamu sedang berada di tengah perjalanan ini, jangan merasa sendirian. Banyak orang sebelum kamu telah menapaki jalan serupa. Mereka belajar, jatuh bangun, dan akhirnya menemukan keseimbangan yang baru. Kamu pun mampu. Teruslah melangkah dengan kesadaran. Dengarkan tubuhmu. Rawat dirimu dengan lembut. Dan percayalah bahwa setiap upaya yang dilakukan dengan niat baik tidak pernah sia-sia. Karena pada akhirnya, jalan lembut menuju pemulihan ginjal bukan hanya tentang sembuh dari sakit, tetapi tentang menemukan cara hidup yang lebih selaras, lebih penuh kasih, dan lebih dekat dengan makna kehidupan itu sendiri. Dan kini, biarkan renungan ini menyentuh bagian terdalam dari hatimu. Karena di balik semua ikhtiar, semua pengetahuan, dan semua kehati-hatian, ada satu kekuatan yang sering terlupakan namun sangat menentukan, keyakinan yang tenang. Bukan keyakinan yang berisik, bukan yang memaksa, tetapi keyakinan yang hadir seperti cahaya lembut di pagi hari. Ketahuilah, tubuhmu tidak sedang mengkhianatimu. Ia sedang berbicara. Ia sedang meminta kamu untuk berhenti sejenak, untuk mendengar, untuk merawat diri dengan cara yang mungkin belum pernah kamu lakukan sebelumnya. Dan dalam permintaan itu, ada cinta yang sangat dalam. Cinta tubuh kepada kehidupan yang masih ingin ia jaga. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk berhenti dan merenung. Tidak semua orang diberi ruang untuk memperbaiki arah hidup. Tetapi kamu, melalui ujian ini, sedang diajak untuk mengenal dirimu lebih jujur. Untuk melihat bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa keras kamu memaksa diri, tetapi pada seberapa lembut kamu mampu bertahan.
Saat hari-hari terasa berat, ingatlah bahwa kamu tidak diminta untuk kuat selamanya. Kamu hanya diminta untuk setia pada proses hari ini. Cukup jalani hari ini dengan penuh kesadaran. Jika hari ini bisa dilalui dengan lebih tenang daripada kemarin, itu sudah merupakan kemajuan yang luar biasa. Pemulihan tidak selalu berarti hilangnya semua gejala. Terkadang, pemulihan berarti hadirnya ketenangan di tengah keterbatasan. Dan ketenangan itu sendiri adalah obat yang sangat kuat. Ketika hati tenang, tubuh tidak lagi berada dalam mode melawan, tetapi mulai bekerja sama. Jangan remehkan kekuatan doa yang lirih. Doa yang tidak selalu diucapkan dengan kata-kata indah, tetapi dengan kejujuran. Doa orang yang lelah namun tidak menyerah. Doa orang yang mungkin menangis, tetapi tetap berharap. Doa seperti inilah yang paling dekat dengan pertolongan. Setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini, setiap kebiasaan baik yang kamu rawat, setiap pikiran negatif yang berhasil kamu lepaskan, adalah benih. Mungkin kamu belum melihat hasilnya sekarang, tetapi benih tidak pernah tumbuh sia-sia. Ia bekerja dalam gelap, di bawah tanah, sebelum suatu hari muncul ke permukaan. Jika suatu saat kamu merasa lambat, ingatlah bahwa alam pun tidak pernah tergesa. Pohon tidak tumbuh dalam semalam. Sungai tidak terbentuk dalam sehari. Namun lihatlah kekuatannya. Lihatlah ketahanannya. Kamu sedang berjalan mengikuti irama yang sama. Dan jika dunia di sekitarmu tidak selalu mengerti perjuanganmu, itu tidak mengurangi nilainya. Perjuanganmu tetap sah. Usahamu tetap berarti. Tubuhmu tahu apa yang sedang kamu lakukan untuknya. Teruslah melangkah dengan hati yang lembut. Teruslah merawat dengan niat yang jernih. Percayalah bahwa di setiap kesabaran, ada kekuatan yang sedang dibangun. Di setiap ketenangan, ada pemulihan yang sedang bekerja. Karena kamu tidak sedang berjalan menuju kelemahan. Kamu sedang berjalan menuju versi dirimu yang lebih sadar, lebih dalam, dan lebih bijak. Dan itulah kemenangan yang sesungguhnya. Dan jika pada suatu malam kamu terbangun dengan pikiran yang penuh, dengan dada yang terasa sempit oleh kekhawatiran, ingatlah satu hal ini, kamu masih di sini. Napasmu masih ada. Dan selama napas itu masih berhembus, harapan tidak pernah tertutup. Tidak peduli seberapa panjang perjalanan ini terasa, setiap tarikan napas adalah tanda bahwa kehidupan masih bekerja untukmu. Kamu mungkin tidak bisa mengendalikan segalanya. Kamu mungkin tidak bisa mempercepat proses yang sedang berjalan. Tetapi kamu selalu bisa memilih satu hal, sikapmu terhadap proses itu. Kamu bisa memilih untuk melawan dengan keras, atau berjalan dengan lembut. Dan setiap kali kamu memilih kelembutan, tubuhmu merasa sedikit lebih aman. Kesembuhan bukan hanya tentang angka, hasil, atau pemeriksaan. Ia juga tentang bagaimana kamu memandang dirimu sendiri saat sakit. Apakah kamu memandang dirimu sebagai beban, atau sebagai manusia yang sedang diuji dan sedang belajar? Cara kamu memandang diri akan membentuk cara tubuhmu merespons. Tidak ada satupun ujian yang datang tanpa membawa potensi kebaikan, meskipun kebaikan itu belum terlihat sekarang. Banyak orang menemukan makna hidup justru saat mereka terpaksa berhenti. Saat mereka dipaksa untuk diam, merenung, dan melihat ke dalam. Dari sanalah lahir kebijaksanaan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Jika hari ini kamu merasa lemah, izinkan dirimu untuk lemah. Kelemahan yang diakui adalah pintu menuju kekuatan yang lebih jujur. Kamu tidak perlu berpura-pura kuat di hadapan kehidupan. Cukup jujur, cukup sabar, dan cukup setia menjalani satu hari demi satu hari. Ingatlah bahwa tubuhmu bukan mesin rusak yang perlu diperbaiki, tetapi makhluk hidup yang sedang beradaptasi. Adaptasi membutuhkan waktu, dan waktu membutuhkan kesabaran. Setiap proses adaptasi yang berhasil, sekecil apapun, adalah kemenangan yang layak disyukuri. Jangan biarkan pikiranmu terus hidup di masa depan yang belum tentu terjadi. Kembalilah ke saat ini. Saat ini kamu masih bernapas. Saat ini kamu masih bisa berdoa. Saat ini kamu masih bisa memilih untuk bersikap lembut pada diri sendiri. Saat ini sudah cukup.
Ketika kamu menyerahkan hasil kepada Tuhan dengan hati yang tenang, beban yang kamu pikul menjadi lebih ringan. Bukan karena masalahnya hilang seketika, tetapi karena kamu tidak lagi memikulnya sendirian. Dan ada kekuatan besar dalam penyerahan yang tulus. Teruslah berjalan, meski dengan langkah kecil. Jangan menunggu sempurna untuk melanjutkan. Kesempurnaan bukan syarat untuk pulih. Keikhlasanlah yang membuka jalan. Dan suatu hari nanti, mungkin kamu akan menoleh ke masa ini dengan mata yang berbeda. Bukan dengan kesedihan, tetapi dengan rasa hormat. Hormat pada dirimu sendiri yang tidak menyerah. Hormat pada tubuhmu yang terus berjuang. Dan hormat pada proses yang membentukmu menjadi manusia yang lebih utuh. Teruslah bertahan dengan lembut. Karena di balik setiap kesabaran yang kamu rawat hari ini, ada kehidupan yang sedang disiapkan untuk esok yang lebih tenang. Dan kini, biarkan kita sampai pada titik hening dari perjalanan ini. Bukan hening yang kosong, tetapi hening yang penuh makna. Hening tempat tubuh, jiwa, dan hati akhirnya duduk bersama, tanpa saling menuntut, tanpa saling menyalahkan. Jika kamu mendengarkan video ini hingga bagian akhir, itu artinya di dalam dirimu masih ada cahaya. Masih ada harapan. Masih ada keinginan untuk hidup lebih baik, lebih tenang, dan lebih selaras. Jangan remehkan itu. Cahaya kecil yang dipelihara dengan sabar mampu menerangi jalan yang paling gelap sekalipun. Perjalanan menjaga dan memulihkan ginjal bukan sekadar tentang kembali sehat secara fisik. Ia adalah perjalanan pulang. Pulang kepada tubuh yang selama ini setia bekerja tanpa keluhan. Pulang kepada jiwa yang mungkin terlalu lama diabaikan. Pulang kepada hati yang rindu ketenangan. Ibnu Sina mengajarkan bahwa kesembuhan sejati terjadi ketika manusia kembali pada keseimbangannya. Ketika ikhtiar dilakukan tanpa kesombongan, ketika doa dipanjatkan tanpa keputusasaan, dan ketika sabar dijalani tanpa kepahitan. Di titik inilah, pengobatan menjadi ibadah, dan perawatan diri menjadi bentuk syukur. Jika hari ini kamu belum melihat perubahan besar, jangan berkecil hati. Tidak semua keajaiban datang dengan suara keras. Sebagian datang dalam bentuk ketenangan yang tumbuh perlahan. Dalam tidur yang sedikit lebih nyenyak. Dalam pikiran yang sedikit lebih ringan. Dalam hati yang tidak lagi sekeras kemarin. Rawatlah dirimu sebagaimana kamu merawat orang yang paling kamu cintai. Dengan sabar. Dengan penuh pengertian. Dengan doa yang tidak putus, tubuhmu mendengar setiap niat baik. Jiwamu merespons setiap kelembutan. Dan ketika suatu hari nanti kamu merasa lebih kuat, jangan lupakan pelajaran dari masa rapuh ini. Karena dari kerapuhan itulah lahir kebijaksanaan. Dari keterbatasan itulah tumbuh empati. Dan dari perjalanan inilah kamu belajar bahwa hidup tidak selalu tentang berlari, tetapi tentang tahu kapan harus berhenti dan mendengarkan. Akhirnya, serahkanlah hasil kepada Allah dengan hati yang lapang. Tugasmu adalah berikhtiar dengan lembut, menjaga dengan kesadaran, dan berjalan dengan harapan. Selebihnya, biarkan kasih-Nya bekerja dengan caranya sendiri. Semoga setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini menjadi saksi bahwa kamu tidak menyerah. Bahwa kamu memilih kehidupan. Bahwa kamu memilih untuk merawat amanah ini dengan cinta. Dan semoga ketenangan selalu menyertai langkahmu, hingga pemulihan bukan lagi sesuatu yang dikejar, melainkan sesuatu yang hadir dengan sendirinya, sebagai buah dari kesabaran, keikhlasan, dan keyakinan yang tenang. Jika renungan ini terasa menguatkan hatimu, luangkan sejenak untuk diam dan mendoakan dirimu sendiri dengan penuh kelembutan. Bila kamu merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada orang-orang terdekat yang mungkin sedang berjuang dalam diam, agar mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri. Tuliskan di kolom komentar doa terbaikmu untuk kesembuhan, baik untuk dirimu sendiri maupun untuk siapapun yang sedang diuji. Semoga setiap doa yang dititipkan di sini menjadi penguat bagi kita semua. Dan jika kamu ingin terus ditemani oleh renungan-renungan lembut seperti ini, kamu bisa tetap mengikuti channel ini. Bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai pilihan untuk berjalan bersama dalam ketenangan dan harapan.